Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perancangan masjid dan balai kampung di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Mata kuliah arsitektur tropis yang dirancang oleh Alvina Novitasari, Rizka Mutmainah, An-Nahdiyah, Wahyu Nur Safitriani, Uliarti, dan Aida Nur Safitri. Latar belakang: Kabupaten Sukoharjo terkenal dengan wilayah hasil pertanian, kerajinan, dan produksi jamu. Kabupaten Sukoharjo memiliki nama sebutan yaitu Kota Makmur, Kota Tekstil, Kota Gadis, Perdagangan, Pendidikan, Industri dan Bisnis, Kabupaten Jamu, Kabupaten Pramuka, serta Kabupaten Batik. Di balik majunya dunia industri di Kabupaten Sukoharjo, ternyata masih didapatkan beberapa daerah yang belum merasakan kemajuan tersebut, khususnya daerah perkampungan. Kampung Brotowiryan, Ngabean, satu di antara kampung yang berada di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki density atau kepadatan rumah sangat tinggi dan didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat kampung mayoritas pemeluk agama Islam, namun belum memiliki masjid sebagai tempat ibadah dan balai kampung sebagai tempat berkumpul. Agar dapat beribadah dan bermusyawarah dengan nyaman dan tenang, maka pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk membangun masjid dan balai kampung di tepi sungai dengan kondisi lahan sempit. Informasi site: lokasi ini berada di Jalan Puntodewo, Gang Parikesit, Brotowiryan, Ngabean, Kecamatan Kartasura, Jawa Tengah. Dengan kelebihannya, dekat dengan sungai, berada di perkampungan, serta lokasi mudah dijangkau dari jalan utama. Namun memiliki kekurangan yaitu luas lahan yang amat sempit dan hanya memiliki satu akses jalan. Berikut ini adalah data kondisi kenyamanan termal serta sunpad lokasi. Konsep desain green building. Tepat guna lahan memiliki 10% yaitu 27,44 meter persegi atau lebih area lanskap berupa vegetasi yang bebas dari struktur bangunan. Penggunaan bougainville untuk mempercantik taman, ekor tupai untuk tanaman perdu, dan pohon tabebuya untuk pohon berukuran besarnya. Serta menyediakan jalur pedestrian sebagai akses masuk dan keluar tapak, membuat sumur resapan, dan menyediakan tempat parkir sepeda pada tapak sebagai wujud fasilitas penggunaan hemat energi. Efisiensi dan konservasi energi. Ditambahkan ventilasi pada ruang-ruang yang tidak memerlukan penghawaan buatan seperti toilet, tangga, tempat wudhu, dan gudang untuk menghemat energi. Penggunaan panel surya sebagai penyimpanan cadangan energi listrik serta memulai pembentukan energi listrik bertenaga air. Memanfaatkan pencahayaan alami secara optimal sehingga diusahakan setiap ruang mendapatkan cahaya yang cukup. Untuk menghemat energi, transportasi vertikal yang digunakan adalah tangga. Konservasi air. Penghematan air bersih dapat diterapkan dengan cara sistem kontrol dan monitoring air, penggunaan alat keluaran air yang hemat air, penggunaan air daur ulang, serta penggunaan air alternatif seperti air hujan. Sumber dan siklus material. Menggunakan material bekas yang masih layak pakai dari bangunan yang sudah tidak digunakan. Menggunakan material berasal dari alam seperti batu alam untuk memperindah fasad. Atap bangunan dikembangkan menjadi taman atap atau roof garden yang memiliki nilai ekologis tinggi, yang artinya suhu udara turun, pencemaran berkurang, ruang hijau bertambah. Menggunakan kayu dengan sertifikat lembaga independen nasional atau internasional seperti lembaga Ecolabel Indonesia (LEI). Menggunakan material yang diproduksi di wilayah lokasi tersebut atau tidak jauh dari lokasi proyek, seperti kayu yang banyak terdapat di daerah Jawa. Menggunakan material ferrok yang berasal dari daur ulang bahan-bahan bekas yang bisa menyerap dan menahan CO2 pada saat proses pengeringan dan pengerasan. Kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Pada area diperbolehkan merokok. Merokok diberi bukaan yang banyak agar pergantian udaranya lancar. Pemberian lahan hijau yang banyak agar terciptanya udara segar dan penyerapan air hujan yang baik pada tapak. Meminimalisir penggunaan lampu pada siang hari dengan memberikan banyak bukaan. Penanaman pohon terembesi. Karena pohon terembesi adalah jenis pohon yang dapat menyerap kadar CO2 terbesar.
Pada area dengan potensi kebisingan yang tinggi digunakan untuk area publik seperti entrance dan taman. Sedangkan daerah dengan potensi kebisingan rendah digunakan untuk area yang lebih bersifat private. Manajemen lingkungan bangunan. Upaya pengendalian pencemaran dan untuk mengatasi kebutuhan air, maka di kawasan bangunan melakukan beberapa pendekatan, yaitu daur ulang air wudhu, pemanfaatan kembali air limbah wudhu untuk penyiraman tanaman, pemantauan kualitas air sungai di belakang bangunan secara kontinu, pengelolaan secara praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan sumber air yang ada atau non-point source, memberikan fasilitas tempat pembuangan sampah, pemisahan sampah organik dan anorganik. Berikut ini adalah gambar rancangan yang akan dibangun pada lahan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.